ya. Tapi ya mudah-mudahan itulah. What else? What else? Hmm, mana dah? The taxpayer, based on the laws, should pay the tax in accordance with the regulation. Ya, saya juga kurang paham tentang pajak. Hehe. Sama, kita sama-sama kurang paham. Karena berhubung kita tidak belajar di fakultas hukum, jadi kita tidak mengetahui banyak tentang istilah-istilah yang mereka gunakan, ya kan? Jadi kan dia yang namanya di fakultas hukum itu kan mereka pelajari eh, oh hukum ini, pasal ini, ayat ini, udah ada bahasa ada ayat lagi. Dalam bahasa Inggris, pasal apa, ayat apa gitu. Jadi kita bingung. Wajib bayar pajak itu subjeknya bukankah semua warga negara? Jadi pakai D. Iya, bisa Mbak. Ya, bisa Mbak Romi. Bisa. Oke, saya itu ya, saya coba translate berdasarkan kemampuan saya yang minim ini ya. Alright, according to Profesor bla bla bla. Jadi seperti siapa tadi? Ada satu mbak yang nggak ada tunya. Jadi according to, jangan jangan lupa to ya. Dia ini memang kawannya, pasangannya. According to itu menurut Profesor bla bla bla. Ya, jadi pakai tunya. Ya, jadi jangan dihilangin tunya. According Profesor bla bla bla. Ah, jangan. Tetap pakai to, oke, tetap pakai to. Kemudian kalau menurut saya itu jangan pakai according to myself, jangan pakai according to my atau I atau what ya. eh yang penting yang menjelaskan saya gitu, mine ya, jangan salah nih, totally wrong. Ya, walaupun mungkin kalian pernah jumpa tapi jangan dipakai gitu. According to hear someone. Ya. Jadi di according to itu itunya ke someone ya. Dia nggak boleh diri saya, nggak boleh kitanya, nggak boleh. Jadi gimana kalau misalnya menurut saya, gimana kita mau artiin ke dalam bahasa Inggris? Kita bisa pakai my opinion. Option, opinion, right, my opinion is, atau yang simpelnya I think. Mhm. Ya, atau dalam pikiran saya, in my thoughts. Pernah dengar nggak in my thought, bla bla bla, gitu. Oke, right. So, ini according to. Jangan lupa ya, karena saya lihat banyak sekali artikel di buku kalian itu, pasti according to. Kemudian ada juga yang menurut Bapak ini. Jadi mungkin kalian tidak aware atau mungkin lupa ya. Tapi sebagian udah benar kok. Rata-rata according to. Good, 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 100. Right. So, the like nomor 2. The lack of knowledge about text over, ini bisa seperti ini ya kalimatnya. Tadi sebagian ada juga yang tulis seperti apa ya, yang illustration, dan the understanding of minimum of text gives an illustration. Sebenarnya bisa ya, bisa. Tapi saya biasanya pakai ini, the lack of knowledge. The lack itu gimana ya? Minimnya, bisa kita kita artiin seperti itu. Kurangnya, kurangnya ilmu pengetahuan atau kurangnya pemahaman. Knowledge itu kan pemahaman, bisa juga diartikan pemahaman, bisa juga diartikan ilmu gitu ya. Saya paham gitu. Oke, the lack of knowledge about text over, apa bla bla bla, the benefit atau disadvantage something gitu ya. Oke, number three. Saya artiinnya seperti ini. Meanwhile, the text definitions from the law perspective, according to Dr. Emmy,
is bla 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 gitu ya. Memang tidak begitu bagus juga ya terjemahan saya. Masih kacau. Eh, Kalau lihat punya kalian, saya lihat while the understanding of text from legal perspective, according to Dr. Amy, itu boleh juga, boleh juga from legal perspective bisa. Tapi karena saya lihat teksnya itu mana ya? Dari hukum ya, from law perspective. Jadi fakultas hukum itu law faculty. Makanya saya pakai law faculty di sini. Law perspective ya. Law apa namanya? Field ya. Academic field. Iya benar bahasanya bahasa hukum jadi jadi ya agak sedikit gimana gitu ya. Oke, right. The ya di sini saya bilang lagi according to ya kan. Saya nggak pisahin to-nya. Jadi dia memang seperti itu. To Dokter Emi gitu. Tapi untuk orang lain gitu ya. Sebutin namanya atau misalnya menurut dia gitu. Berarti according to him atau according to her atau according to them boleh gitu atau according to the teacher boleh ya according to the teacher boleh. Okay, the last one, the taxation is must paid by a person based on country's law bla bla bla. Ada lagi kak yang tadi kita lihat mana tadi ada yang udah isi they should be paid the tax based on the law atau regulation. The taxation is a must paid by person based on country's law. Wajib itu ada yang artiinnya seperti ini. Kalau misalnya dia kita artiin satu-satu kata ya, compulsory, compulsory, compulsory. Coba dicek lagi ya nanti ya. Apa pakai O apa pakai U? Compulsory ya. Habis itu kadang-kadang ada yang bilang necessary. eh Kurang tuh necessary ya. Tapi tergantung konteks. Kalau necessary itu bisa diartikan dibutuhkan, sedangkan di situ bisa diartiin seperti wajib. Dia tergantung kalimatnya gimana. Kadang kalimatnya kalau misalnya dibuat lebih formal sekali, necessary itu bisa artinya wajib gitu. Itu formal dalam bahasa Inggris. Compulsorily ya. Compulsory saya tulisannya dicek aja lagi nanti ya pokoknya seperti itu compulsory. Duty. Oke, kita move ke ada lagi pertanyaan. Yang mana yang mana Mbak? Yang according to ya Mbak Christine. Eh, Oke, Mbak Romi sebentar ya. Yang mana Mbak Christine? Yang bagian mana bentar? Laws, I think according Prof. Yang taxpayer. Mana ya? Bentar ya. Taxpayer.
taxpayer yang mana Mbak? Oh, the taxpayer based on the laws ya. Sorry, sorry, sorry. Ya, ya, I get it. The taxpayer based on laws. Eh, Mbak mau artiin semua kah wajib membayar pajak menurut undang-undang gitu ya? Bisa, tapi harus dimodifikasi nih kalimatnya. Jadi gini, kalimatnya the taxpayer uh, have to pay have to pay based on law, atau ya based on law boleh, atau according to the law, according to, ya, ya, ya. Jadi boleh juga seperti itu. The taxpayer itu yang wajib pajak ya. Ya, betul, betul. Betul seperti Mbak Romi bilang, verbnya nggak ada. Jadi makanya saya bilang pakai have to pay gitu, have to pay. Karena di sini kan yang wajib aja gitu. Ya, dimodifikasi aja sedikit lagi itu udah jadi kok punyanya Mbak Christine. Yo, sama-sama. Right. Off ya. Penggunaan off. Hmm, penggunaan off bentar. Di kalimat yang mana-mana tadi ya, yang off tadi ya. Saya lupa. Iya, iya benar. Oke, saya kasih contoh yang mudah aja ya, jangan bingung ya. Misalnya, buku Ani, buku Ani. Gimana bahasa Inggrisnya? Terjemahin dalam bahasa Inggris gimana? Ani's book. Yes, correct. Good. 100. Ya. Ada cara lain tidak untuk menerjemahkan bahasa Inggris buku Ani? Selain pakai constructive s. Hmm, correct. 100, Bu Romi. So, the book of Annie. Jadi kok ada dua nih gitu. Kebiasaannya itu ini tergantung bahasa Inggris yang mana ya. Yang kedua-duanya di American sama British itu sering dipakai kok. Cuman oh pernah dipakai, saya nggak bisa bilang sering gitu ya. Takutnya nanti tergantung daerah, ada bilang oh nih kita nggak pakai, oh nih saya juga non native speaker of English so I don't know, but mostly this one, Annie's book is mostly we can find from text from USA. Jadi kalau misalnya lihat jurnal atau buku cerita atau apa gitu, pasti yang menggunakan konstruktif konstruktif ini adanya dari kebanyakan